Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengisahkan sebuah kisah legenda, asal-usul, mitos, dan misteri dari Sungai Kalimas atau Sungai Emas yang ada di kota Surabaya di Provinsi Jawa Timur. Bagaimana kisah legenda, mitos, dan misteri dari Kali Surabaya atau Sungai Kalimas ini? Silakan disimak kisahnya berikut ini. Sungai Emas atau Kali Emas yang juga dikenal sebagai Kali Surabaya adalah anak sungai dari Sungai Berantas di Jawa Timur yang mengalir ke arah timur laut menuju ke Selat Madura. Sungai ini juga menjadi bagian dari perbatasan antara Kabupaten Sidoarjo dan juga Kabupaten Gresik di Provinsi Jawa Timur. Adapun terkait asal-usul Kalimas ini, ada sebuah kisah legenda berdasarkan cerita pada masa kerajaan atau Kesultanan Mataram, dan berikut adalah kisah lengkapnya. Alkisah, pada zaman dahulu kala, Sultan Agung di Mataram sudah lama sekali mempunyai keinginan untuk mengusir semua orang Belanda dari tanah Jawa. Namun, cita-cita luhurnya itu banyak mengalami kendala. Salah satu kendalanya adalah pemberontakan dari para adipati di daerah pesisir yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan Mataram. Hal ini tentu saja membuat Sultan Agung kerepotan untuk mengusir bangsa Belanda yang sudah memiliki persenjataan lengkap itu. Tak lain harus terbinanya rasa persatuan dan juga kesatuan. Adapun langkah pertama yang diambil oleh Sultan Agung adalah menaklukkan kembali raja-raja di wilayah pesisir. Kerajaan pesisir yang pertama kali harus ditaklukkan adalah Kadipaten Surabaya. Pada waktu itu, di Kadipaten Surabaya yang menjadi adipati adalah Pangeran Pekik. Pangeran Pekik sudah tahu jika bala tentara Mataram sedang menuju ke Kadipaten Surabaya untuk menaklukkan Surabaya melalui mata-mata yang disebar di daerah-daerah tertentu. Paman Patih Suradigda, kabarnya bala tentara dari pasukan Mataram sudah semakin dekat. Bagaimana persiapan pasukan kita, Paman? Tanya Adipati Surabaya pada waktu pertemuan agung membahas tentang perlawanan yang akan dilakukan untuk menghadapi tentara dari Mataram. Hamba sudah mempersiapkannya dengan matang, tuanku. Semua prajurit setiap hari sudah kami didik dengan ilmu-ilmu silat baru, sehingga sudah cukup mampu mengusir orang-orang Mataram yang berniat menyerang kadipaten kita, tuanku. Lapor Patih Suradigda. Bagus, Paman. Latihlah terus para prajurit agar semakin hebat. Kita buktikan bahwa orang-orang Surabaya tidak ingin menjadi pembantu orang-orang Mataram. Orang-orang Surabaya ingin merdeka, bebas dari jajahan, ujar sang adipati. Pertemuan itu tiba-tiba terhenti begitu seorang prajurit mata-mata datang melapor. Hai prajurit, ada apa kamu dengan tergesa-gesa menghadap kepadaku? Tanya Adipati Surabaya. Mohon ampun, tuanku. Hamba melaporkan bahwa bala tentara dari Mataram sudah mulai memasuki wilayah Kadipaten Surabaya. Apa? Mereka sudah memasuki daerah kekuasaanku tanpa izin? Keparat orang-orang Mataram. Paman Patih, segera siagakan semua prajurit untuk menghadapi bala tentara dari Mataram itu. Perintah Adipati Surabaya. Daulat, tuanku. Dengan segera Patih Suradigda mempersiapkan semua prajurit pilihannya. Setelah berkumpul semua, segera diberangkatkan menuju ke perbatasan Kadipaten Surabaya. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan pasukan dari Mataram. Tak dapat dielakkan lagi, pertempuran segera terjadi. Para prajurit dari Surabaya memang pilihan.
Bagaimanapun hebatnya kemampuan dari pasukan Mataram, ternyata masih kalah tangguh dengan pasukan dari Surabaya. Saat itu, Patih Suradigda tengah berhadap-hadapan dengan Patih Mataram yang bernama Patih Kridanagara. Kedua orang ini tengah saling menantang. "Mengapa hanya kamu yang menghadapiku? Mana Raja Mataram? Suruh dia maju untuk menghadapiku," sesumbar Patih Suradigda. "Besar mulut kau, siapa kau berani menantang rajaku?" Jawab dari Patih Mataram, "Aku Patih dari Surabaya. Namaku Patih Suradigda. Siapa kamu ini berani menghadapiku?" Tanya Patih Suradigda. "Aku Patih dari Mataram. Namaku Patih Kridanagara." "Mana Adipati Surabaya? Suruh dia ke sini biar aku rantai." "Keparat kau!" Patih Suradigda menerjang. Tetapi Patih Kridanagara dengan gesit menghindar. Kemudian balas menyerang dengan melakukan tendangan. Untunglah dapat ditangkis oleh Patih Suradigda. Pertarungan mereka semakin seru. Keduanya mengeluarkan segenap kepandaian yang dimiliki masing-masing. Hingga pada suatu saat tendangan kaki Patih Suradigda berhasil mengenai perut Patih Kridanagara sehingga menyebabkan Patih Mataram itu terlempar beberapa tombak. Perutnya menjadi mulas dan sakit sekali. Patih Kridanagara akhirnya kalah dan lalu pergi dengan dipapah oleh salah seorang prajuritnya. Melihat Patih Kridanagara terkalahkan, para prajurit dari Mataram yang masih hidup segera berhamburan menyelamatkan jiwanya masing-masing. Mereka berlari-lari kembali ke perkemahan mereka. Di sana, Sultan Agung Mataram tengah menantikan laporan. "Bagaimana Patih? Mengapa kamu tergopoh-gopoh begitu Patih?" tanya Sultan Agung dengan cemas. "Maafkan hamba. Hamba dikalahkan oleh Patih dari Surabaya. Bahkan sekarang pasukan kita kocar-kacir tak karuan tuanku. Memang prajurit dari Surabaya sangat terlatih," ujar sang Patih Mataram. Hati Sultan Agung menjadi jengkel melihat para pasukannya kalah melawan prajurit Surabaya. "Bagaimanapun caranya, Adipati Surabaya harus kembali tunduk kepadaku. Prajurit mereka yang gagah berani sangat berguna nantinya untuk mengusir kompeni Belanda," ujar sang Sultan. "Hamba punya siasat untuk mengalahkan mereka." Tiba-tiba Patih Kridanagara menemukan akal. "Bagaimana Patih? Apa siasat yang kamu maksud?" tanya sang Sultan. "Begini tuanku, semua orang di Kadipaten Surabaya selalu mengambil air minum dari Sungai Brantas. Kalau mereka tidak dapat minum dan tidak dapat mencari makan, mereka tentu akan menyerah dengan sendirinya. Oleh karena itu, kita harus memasukkan kotoran apa saja ke Sungai Brantas dan mengepung Kadipaten Surabaya agar bantuan bahan makanan mereka tidak masuk ke dalam Kadipaten Surabaya," ujar sang Patih. "Usul yang bagus Patih. Sekarang juga kita laksanakan siasat itu," jawab sang Sultan. Segera Patih Kridanagara mengajak para prajuritnya untuk memasukkan segala kotoran ke dalam Sungai Brantas. Ada bangkai binatang, sampah-sampah, bangkai manusia, sisa-sisa makanan, dan lain sebagainya. Sementara itu, bahan makanan yang akan dimasukkan ke Kadipaten selalu diambil oleh para prajurit Mataram. Di dalam Kadipaten Surabaya, semua rakyat bingung. Persediaan air dan makanan mereka sudah hampir habis. Ada prajurit yang disuruh mengambil air di Sungai Brantas, tetapi prajurit itu kembali dengan tangan hampa. "Mengapa kalian kembali dengan tangan kosong? Apakah Sungai Brantas kering tak ada airnya?" tanya Adipati Surabaya. "Maaf tuanku,
Keadaan air di Sungai Brantas sangat menyedihkan. Warnanya kuning keemasan, pertanda sangat kotor dan tak layak untuk diminum. Jawab prajurit itu. Kali Brantas berubah menjadi Kali Mas. Lalu, bagaimana kita menghilangkan rasa dahaga kalau tidak ada air? Mau mencari keluar dari wilayah Surabaya, prajurit Mataram telah mengepung kita, kata Adipati Surabaya Masgul. Beberapa hari seluruh rakyat yang ada di Kadipaten Surabaya tetap bertahan tanpa makan dan minum. Hingga akhirnya mereka tidak tahan dan kemudian menyerah kalah terhadap pasukan Mataram. Adipati Surabaya pun takluk di hadapan Sultan Agung, dan Sultan Agung pun diterima dengan baik di Kadipaten Surabaya. Sebenarnya, niatmu untuk mempertahankan daerahmu itu baik, Adipati. Akan tetapi, aku hanya ingin mempersatukan seluruh kerajaan di pesisir untuk kuajak mengusir bangsa Belanda yang bermaksud untuk menjajah bangsa kita. Aku tak bermaksud ingin menjajah, tetapi aku tak bisa berjuang sendirian, kata Sultan Agung menjelaskan kepada Adipati Surabaya. Adipati Surabaya pun mengangguk-ngangguk tanda mengerti. Dan karena pada waktu itu Kali Brantas atau Sungai Brantas berwarna kekuning-kuningan akibat kotoran yang dimasukkan oleh para pasukan Mataram, maka Kali Brantas atau lebih tepatnya anak sungai dari Sungai Brantas kemudian disebut dengan nama Sungai Mas atau Kali Mas. Nama Kali Mas yang mana terkenal dan dikenal hingga saat ini sebagai salah satu dari anak Sungai Brantas yang melintasi kota Surabaya. Itulah kisah legenda asal-usul dari Kali Mas yang ada di Surabaya. Dan terlepas dari kisah legendanya, faktanya juga dalam sejarahnya Muara Kali Mas yang ada di Surabaya adalah pelabuhan tradisional yang telah digunakan sejak berabad-abad lalu. Pada masa lalu, Muara Kali Mas menjadi pintu gerbang menuju ibu kota kerajaan Majapahit yang ada di Trowulan. Dan di sekitar Kali Mas pun pernah terjadi pertempuran antara Raden Wijaya yang mana merupakan pendiri Majapahit melawan pasukan Tartar di bawah dinasti Mongol pada abad ke-13. Adapun sejak Indonesia dikuasai oleh VOC Belanda, Kali Mas menjadi salah satu prasarana transportasi air yang sangat ramai. Sampan dan perahu kecil hilir mudik di Kali Mas untuk mengangkut komoditas dan juga ikan-ikan hasil tangkapan nelayan dari pelabuhan Tanjung Perak. Mereka membawa masuk komoditas tersebut ke daerah pedalaman kota, mulai dari Kembang Jepun atau Pecinan di Surabaya hingga ke daerah Kayun, sekarang menjadi lokasi Plaza Surabaya. Di Kayun bahkan pernah ada jembatan gantung yang dapat diangkat saat ada kapal komoditas yang akan melintas di bawahnya. Kini, jembatan tersebut sudah dapat diangkat lagi. Adapun antara tahun 1974 hingga 1981 dilakukan perbaikan terhadap kondisi Kali Mas yang meliputi perbaikan alur, rekonstruksi pintu air Gunung Sari, serta motorisasi pintu air Melirip atau Lorak Telu dan juga pintu air Jagir. Nah, itulah kisah legenda terkait dengan asal-usul Sungai Kali Mas atau Kali Mas yang ada di Surabaya. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini, Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda, sejarah, mitos, misteri dari berbagai sungai lainnya, baik itu yang ada di Jawa Timur maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di cerita lainnya.